Ini memang kuat nih. Terima berapa jadinya nanti kalau satu belanja terima berapa? Ya? 20.000. Ini yang mainnya keluarga. Ada yang sama rumah lagi dah? Kita baca orang tuanya. Oh, di sana. Ada yang sama rumah ada juga. Berapa? Tahun. Nah ini bisa kita pusatkan nantinya, ya. Daripada nantinya dia lewat rumahnya karena mana? Kita lalu mengambil data betul yang baik, selanjutnya ini akan dikembangkan. Ya, ini kakak saya mau kita coba kita target dalam bangsa. Baiklah kalau ini daripada ikat buruhnya di sini dari yang untuk pulang aja. Baik-baik semua aja nih. Kapan nih? Ada yang mogok-mogok biar ada. Atau ada yang mogok itu ada. Jangan mau ya. Ini tutup perusahaan kita lagi. Ya. Kita cara kita begitu.
masalah kita ini. biasanya itu ya. Karena sekarang ini juga di tempat yang agak lapang gitu. Kebakaran tempat, ya, organisasinya. Terus nanti juga alat-alatnya di mana di tempat itu. Lalu bagi siapa yang harus melaksanakan, lain-lainnya harus dikerjakan apa. Nah itu saya mintakan untuk sedikitnya 1 bulan sekali itu dilatih. Ya, terus katakan pagi-pagi baru masuk, lalu pakai lain-lain kebakaran, kita cek Bahan-bahan mudahnya. ya, tarifnya itu mana dan sebagainya. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa, jadi tidak panik semuanya. Itu buruhnya semua mengikuti aspek itu semuanya. Ya. Belum. Nah, sekarang yang belum kita masuk datang di sini untuk mau ngecek kalau Pengusaha sih bilang gitu. dari evaluasi maupun organisasi itu kepada usahanya. Ada kesukaran sekarang itu gimana? Kalau dengan kenaikan pemerintah mengambil tindakan evaluasi itu menguntungkan bagi eksportir tuh Pak. Soalnya dulunya misalnya contoh meja kita selusin $10 Pak. Dulu kita terima 6.700 ya, sedangkan bahan baku itu tidak proporsional dengan devaluasi. Jadi ini nama itu ya. Sudah. Yang pakai suaranya sudah, ya. Untuk paling 10%. Impact dari devaluasi maupun resesi kepada perusahaannya ya. Tidak, Pak. Malah Kalau ekspor untung Pak. malah dengan demikian ini juga menguntungkan dan ada rangsangan. Pasti itu ya. Iya Pak. Dan tidak ada problem ya. Tidak ada. Nah, jangan ngomong baik-baik di sini kepada saya nanti ngomong terus terang ya, tidak apa-apa. Iya, iya. Maksud saya maksudnya itu untuk diketahui lah. Iya Pak. Ya, karena untuk kita cek ini masalahnya itu terus tidak ada problem ya. Hanya satu Pak, mungkin kalau tanggapan segi pajak atau apa ya, kalau sudah bisa ekspor, merealisir suatu ekspor, ini wah ini perusahaan sudah bisa gede nih, pas dia pajakin gede kita, Itu Pak. Yang pajaknya terus datang begitu. Nah, Jadi jauh dan gede. Orangnya bagaimana jadinya? ya dilihat ninjau on the spot apakah ini betul langsung ekspor atau enggak gitu. Ini masih itu juga harus dilihat Pak, eksportir kita Pak. Untuk dan itu harus dilihat menurut waktu tertentu. Iya. Bayarnya pajak betul nggak betul? Iya. Nggak ada masalah. Tidak ada. Tidak. Bukunya tidak 3. Oh, tidak. Pasti ya? Iya. Jadi nggak takut kalau diperiksa atau enggak. Memang menurut ketentuan. Ya, lebih baik begitu. Kita mau kerja tenang Pak. Ya, terus mintakan supaya pajak itu diatur jangan cepat-cepat lah. Dilihat secara menyeluruh. Ya. Terus lain-lainnya yang dalam hubungan ini ada kesukaran enggak yang daripada efek devaluasi itu enggak? Ya memang maksud saya segi itu nggak kayak hanya ini tidak ada asosiasi Pak untuk ya, eksportir ada ya, tapi untuk lokal market itu tidak ada atau tidak aman Pak. Ya umumnya itu ini sosok yang punya. Saya kan juga Pak di sini kan sekolah di sini gitu. Ya, Saya rasa di rumah mereka itu agak tertutup Pak Dok. Gitu. Ya kan. Agak susah untuk membentuk asosiasi. Nanti aja kan saya kira perlu untuk dibentuk adanya asosiasinya. Sekarang mengenai hubungan antara perusahaan dengan karyawannya. Ada ada. Mana? Hubungan antara pengusaha dengan itu diatur yang baik ya. Ini ada persoalan-persoalan sekarang nggak? Ada. Itu sudah P4 belum orang-orang itu semuanya? Nggak ada belum. Pengusahanya belum. Oh itu maksudnya kita akan atur ya. Terus nanti maksud kita itu karena kita ingin adanya hubungan yang baik, yang aman, yang baik. Kalau semuanya baik karyawannya maupun pimpinan perusahaan itu mengikuti P4, saya yakin itu tidak akan ada masalah. Nah, ini yang akan nanti kita usahakan kita laksanakan. Dalam waktu singkat, nanti kita akan minta daripada pimpinan perusahaan maupun daripada karyawan itu masuk di dalam itu. Nah, nanti diteruskan sendiri. Ya, udah tingkat-tingkat tertentu. Ya, yang penting itu bahwa ngerti mereka itu untuk apa mereka itu kerja. Bahwa mereka itu juga memikirkan negara dan bangsanya, tidak hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan itu kan jelas kalau Pancasila itu kan kekeluargaan, gotong royong, maupun kalau ada apa-apa yang orang mufakat. Nah ini harus dilaksanakan nantinya. Ya, itu kayak itu atur yang nanti baik.
serikat buruhnya juga harus dibentuk ya. Sudah kumpulkan, atur semuanya. Nggak usah takut-takut sekarang ini. Ya, ada Departemen Kerja. Kalau mereka itu nanti macam-macam, kita akan datangi nantinya itu. Ya. Sejahteraannya diperhatikan dan baik. Penjualan itu dikoordinir oleh koperasi, sehingga mereka nanti kalau sudah begitu jalan, mungkin saya akan pindah dari sini. Ya. Karena tempoh hari alasannya yang membeli nggak mau terlalu jauh. Nah, ada persaingan yang tidak sehat di antara mereka ini. Nah, dengan adanya koperasi itu, supaya koperasi ini yang memegang. Sekarang sudah dibentuk koperasinya itu. Sudah. Ya. Dan nanti sekarang ini, di sini mengerjakan sekitar 600 orang. 50 orang. Sekarang nanti lebih baik begini, kalau sudah ada koperasinya. Nah, sekarang tentunya hanya persoalan lokasi toh. Iya. Nah, sudah ada gambaran nggak sekarang tuh lokasinya di mana gitu? Bagi saya sudah merencanakan, Pak. Ada. Di daerah Cengkareng. Cengkareng. Iya. Nanti begini, terus kalau nanti soalnya kan begini, ini kita harus mengatur menurut planning kota itu yang ditentukan oleh gubernur wali kota. Ya, prinsipnya itu. Nah, semuanya harus matuhi, kalau enggak nanti nggak karuan semuanya dan sebagainya ya. Baiklah, nanti ini dipindahkan ke tempat yang akan ditentukan. Tentunya akan diatur memang persoalannya berikutnya itu antara koperasi ini dengan konsumernya. Nah, terus nanti kumpulkan konsumernya seluruhnya ini. Baiklah, walaupun ini nanti pindah ke tempat lain, tidak berarti bahwa nanti pelayanan itu akan terganggu. Ya, Gitu? Nah, tentunya nanti masalah ini akan bisa nambahkan itu masalah ongkos transport toh. Belanja itu. Nah, tentunya nanti kalau itu jangka panjang banyak, saya kira itu kan juga bisa dengan sininya di eliminir toh. Kalau katakan nanti koperasi sudah bisa meningkatkan, bisa punya truk sendiri dan sebagainya saja, nah akan diatur itu kan lebih mudah nantinya, ya. Terus asal dijelaskan kepada anggotanya, ya. Ini karena planning kota dari Pak Wali Kota, tapi pasti itu akan disediakan tempat tersendiri yang pasti semacam daerah industri begitu. Nah, itu untuk nanti bisa dikembangkan. Ini akan diatur demikian. Supaya akan lebih baik dan sebagainya. Kalau sakit dan sebagainya bagaimana? Tidak diurus oleh perusahaannya? Urusannya mereka? Yang bantu. Itu kalau anak-anak satu ini 5.000. Oh, 5.000? Iya. Itu masih tahun. Banyak perusahaannya tapi Tinggalnya di mana? Namanya? Iya. Bayar juga nih? gratis. Ya, Ambil lucu.
Kan kalau begini kan tidak perlu seperti yang kita lihat yang macam-macam pakai kejahatan gitu. Ya? Jangan. Nanti sembahyang 5 kali lagi. Ini langgar di depan Pak. Langgar di depan. Kan juga untuk sembahyang. Banyak kan nggak sembahyang ini saya kira. Jadi senang kerjanya ini, senang ya. Nah, nanti uangnya itu dikumpulkan untuk meningkatkan nanti pendidikannya lagi baru. Gajinya itu atau upahnya juga makin meningkat. Sudah ada yang berkeluarga? Belum. Umur berapa sekarang? 20. Umur 11. 11. Belum kami semuanya belum ya? Jadi ini belum nikah. Belum. Jangan dulu ya, saya kira yang penting untuk ini. Orang itu ini yang baik dari orang satu saja untuk membaca semuanya. Pemerintah itu mau dibawa kemana gitu. Ya? Tapi kalau dengan demikian juga bagus ya. Jadi senang ya. Orang tuanya masih di Jawa Tengah apa mereka? Semua. Kalau pulang semuanya kan orang Jawa ini. Kalau orang Jawa itu yang baik-baik semua. Ya? Kalau orang Jawa itu yang baik-baik semua. Baik ya, nanti akan diganti ke Cengkareng nantinya. Ya? Tidak apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Ya? Tapi diatur dengan baik, macam kawasan industri gitu. Ya? Nanti dengan koperasi ini nanti bisa meningkat. Ya? Tambah tadi ya, ya. Sambil saya
Sudah langsung. Jam 8 kantor. Ya, sudah langsung. Ini Pak Ute, model TV ini dipakai Pak, pakai TV semua. Kali ya, TV. Iya, bukan semua yang apa? Yang tokoh, yang senang perubahan. Apa? Di rumah ada mobil. Dalam rangka rencana pelepasan tenaga kerja pelaut Indonesia yang akan bekerja di Nasiriyah, Irak dalam rangka proyek pengerukan. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja pelaut lainnya yang saat ini belum mendapatkan kesempatan kerja. Terima kasih. Acara yang kedua, penyerahan oleh Bapak Lonto, dipersilakan. Acara yang ketiga, pengarahan Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Laksamana Sudomo untuk pelepasan tenaga kerja pelaut ke Irak. Kami persilakan. Dan saudara sekalian, dan khususnya saudara sekalian yang akan berangkat ke Irak dalam waktu singkat. Terus pertama, saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan di tempat ini dan juga kesempatan yang diberi kepada saya untuk menyampaikan beberapa petunjuk-petunjuk. Sebelumnya, saudara nanti akan berangkat itu lebih lanjut. Ya, seperti diketahui, dalam rangka kebijakan pemerintah, walaupun ini sudah lama dilakukan, dimaksudkan juga sudah mulai kita memikirkan untuk mengirimkan tenaga kita, dan selama ini kita memang mempunyai pengalaman itu lebih lanjut. Dan memang saya kira melihat situasi kondisi dunia sekarang ini, itu juga banyak diperlukan adanya itu yang dikatakan sebagai, kalau istilah di luar negeri juga sebagai cash labor itu. Di sini memang sesuatu masalah yang berkembang. Luar negeri itu adalah tenaga-tenaga yang pilihan, ya, terus tidak sembarangan begitu saja, pilihan. Dan tentunya ini juga dimaksud pilihan dalam arti bahwa mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai juga skill yang baik, juga mempunyai disiplin juga yang baik. Sehingga demikian ini saya kira untuk kita, karena kita kirimkan tenaga yang terbaik, bukan dimaksudkan untuk mengirimkan tenaga-tenaga yang murah, dapat nantinya itu kompetitif dengan ya negara-negara lain yang akan mengirimkan. Terus saudara tidak hanya sekedar sebagai tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri itu saja, tapi juga merupakan duta itu daripada negara kita, adalah negara kita ini. Ya. Ini saya kira pesan saya, dan juga saya kira perlu kita untuk juga menyesuaikan diri kepada ya adat istiadat yang ada di negara tersebut. Karena saya kira kalau kita lihat masalah kita sekarang ini, seperti diketahui, angka pertumbuhan daripada penduduk kita itu sudah 2,3%. Nah, ini berarti bahwa angkatan kerja kita itu juga tiap tahunnya itu tambah dengan sekitar 2,7%. Ya. Ataupun dengan secara gampangan saja, tiap tahun itu kita harus mikirkan itu tambahan lapangan kerja itu untuk sekitar 2 juta penduduk. Sama dengan katakan itu penduduk daripada Republik Singapura itu.
Dan saudara-saudara juga ikut tanggung jawab karena juga yang membuat anak-anak itu saya kira. Rambut putih kan nanti untuk gimana dia untuk menyiapkan lapangan kerja sebanyak untuk 2 juta orang itu. Nah ini saya kira persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu dalam waktu-waktu yang datang memang nanti akan lebih banyak lagi tenaga-tenaga yang akan dikirimkan karena saya lihat memang permintaan-permintaannya. Ya. Jadi dengan pengiriman ini saya mintakan itu benar-benar nantinya itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, bisa dijaga nama kita, bisa juga ditingkatkan produktivitas kita, ya, terus kemampuan kita, sehingga nanti makin orang itu senang mempergunakan orang Indonesia. Ya. Tapi jangan lalu dari sini ada yang macam-macam itu nanti, wah ini repot nantinya ini. Nanti nama kita kurang baik nanti di luar negeri ini. Ya. Ini yang saya kira perlu nanti dijaga dalam waktu-waktu yang akan datang itu. Di samping itu saya lihat, nanti tentunya saya maksudkan untuk masih adanya tanya jawab. Jadi gajinya sudah 270.000 itu. Ya toh? Gaji saya aja dengan bintang 8 kiri kanan ini hanya 190.000 ya. Jadi berarti ada peningkatan itu ya. Saya juga ingin jelaskan juga pada masyarakat kita, walaupun kita mempunyai undang-undang dasar pasal 27 di mana tiap warga negara itu berhak atas lapangan kerja dan juga atas kehidupan yang layak, tapi ini tidak maksudnya itu untuk akan datang dari langit begitu, ataupun pemerintah itu akan kasihkan begitu saja tanpa kita akan meningkatkan pendidikan kita, meningkatkan keterampilan kita maupun meningkatkan prestasi kita ini. Dan sampai nanti ada macam-macam itu nantinya. Di sana itu hukumannya berat itu. Ya. Kalau kita diketahui begitu itu akan ditaruh di umum itu lalu dilempari batu itu sampai mati itu. Itu hukumannya begitu itu. Ya. Terus tahan dulu 1 tahun itu puasa. Ini kalau enggak nanti ini saya pesan khusus karena ya manusia itu manusia. Memang keinginannya memang kuat, tapi dagingnya ini lemah itu. Ya. Yang lebih mudah itu, ya. Saya kira penting. Tapi biasanya kalau belajar bahasa itu memang cepat tuh kalau di tempat tidur itu memang benar. Ini saya bukan ngajari yang jelek-jelek. Tapi saya pentingnya tadi masalah bahasa itu. Ya. Lalu uang-uangnya yang dikembalikan ke sini berapa itu? Jadi seperti kemarin yang terjadi di Bontang itu, kan ada yang meledak di sana, lalu ada juga salah seorang yang meninggal itu, ya karena ikut asuransi Aztec, itu terus terima 37 juta rupiah daripada keluarga yang tinggal di itu. Ya. Nah, yang karena kita tidak tahu kan masalah kecelakaan itu, ya itu tangan Tuhan. Ya, misalnya nanti yang kiranya belum ikut dengan Aztec supaya cepat melalui perusahaannya untuk ikut serta di dalam masalah Aztec itu. Di dalamnya itu, sudah mengerti? Ya. Nah, saya kira udah bagus. Memang kalau pelaut-pelaut itu orang-orang baik semuanya, saya kira. Tidak ada masalah. Yang lain-lainnya yang susah ini, yang bukan dipak. Oleh karena itu, aviasi juga harus terima kasih itu bahwa daripada KPI maupun SB semuanya. Wah, ya. Saya tidak usah ngajari lagi. Yang lain-lainnya, apalagi yang terima itu? Kalau enggak uang lembur ada? Berapa uang lemburnya? 150. Oh, dia itu menurut gaji pokoknya. Yang sudah pernah punya pengalaman di sana biasanya terima berapa uang lemburnya biasanya? Ada yang $2.55 sen US. Ada yang 450 US dollar satu bulan ya? Ya benar. Wah, kalau begitu saya mau daftarkan diri kalau gitu. It's 450, 270, 750. My goodness. Ayo. Sudah punya rumah belum?
saja itu rumah. Itu mulai dipikirkan untuk dan safety ya. Yang sekarang ini. Dan nanti seluruhnya akan diberangkatkan sekitar 50, tapi 50 daripada anak-anak kita yang berpengalaman in US dollar saja ya, dengan adanya pengiriman ini yang secara langsung kita terimanya itu ya. Terus katakan ini 150, 80% Pak. Oh, 80% dari gaji pokok. Jadi berarti 80% kali ya coba dihitung ya, $300 ya, kali 12 berapa itu? 36.000. Oh ya. Terus ini saja sudah 2,1 juta US dollar masuk kita, belum lagi yang lain-lainnya toh dalam kaitannya katakan transportnya not yet emas, 50% Oke. Ya, di situ koran coba tulis itu saja sudah 2,1 juta US dollar. Banyak wejangan dari Bapak Laksamana sebelum kami memulai dengan pekerjaan dan memulai dengan tugas yang telah ditentukan, merupakan sesuatu bahan dan merupakan satu bekal yang tangguh pada jiwa sanubari kami sebagai pelaut. Untuk itu kami mengucapkan sekali lagi banyak mengucapkan terima kasih. Dan kami sebagai anggota pelaut mengucapkan sebelum mengutarakan pengalaman-pengalaman kami dalam tahun-tahun yang lalu, maka sekedar kami hendak tukilkan apa yang telah kami alami sebelum meninggalkan tanah air. Dalam melaksanakan ketentuan atau ketetapan administrasi daripada kantor PT Yosrasen, kami penuhi satu demi satu sehingga pada saatnya tiba kami untuk diberangkatkan menuju ke proyek yang baru lalu ialah Jubil Shipping International. Untuk itu kami sebelum memulai dalam arti kerja, kantor atau perusahaan mengatur dalam agreement, kami telah diberikan sesuatu pandangan-pandangan lebih dulu dengan membaca terutama allotment yang harus ditinggalkan, kemudian gaji yang diutarakan, serta asuransi yang ditentukan 10.000 US dollar dan lain-lain lagi yang masih banyak belum dapat terlihat saat yang telah ditentukan. Sampai di sana kita bekerja tidak seperti bagaimana kita menghadapi suatu pekerjaan yang istilahnya baru, tapi menghadapi memperkenalkan diri dengan pimpinan atau foreman masing-masing yang terdiri dari orang-orang asing. Untuk itu dengan sendirinya kami dibagi merata dalam masing-masing bidang. Kita harus hadapi dengan segala ketabahan. Kita mendasari jiwa adalah kita berangkat untuk kerja, bukan untuk artinya wah ini bukan pekerjaan saya. Itu yang sangat saya sayangkan untuk istimewa terhadap rekan-rekan kita yang akan mengalami bekerja di luar negeri. Sebab pekerjaan apapun, beratnya bagaimanapun, pimpinan atau foreman kita akan lebih mengukur kapasitas, kualitas kita yang semaksimal-maksimal. Itu yang perlu saya tanamkan pada dalam hal kerja, mental atau pribadi kita hendaknya sama halnya kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang menjadi kewajiban kita hari-hari. Yang utama, janganlah semata-mata kita selalu diperintah. Inilah menjadi kunci utama dalam kita menghadapi kerja, yaitu di suatu proyek yang ada di luar negeri. Penilaian daripada foreman asing tadi adalah keterampilan, kesanggupan, dan kemampuan serta keterengginatan kalau bisa katakan. Ini yang menjadi utama. Kita tidak akan membicarakan baik detailnya dalam hal dan ketahuan kita mempunyai suatu keyakinan pada kepercayaan apapun itu menjadi penolong. Bahwa kita itu sanggup, bahwa kita itu anggap biasa, bukan begitu. Baik, terima kasih. Hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan.
saya kira saya tidak akan mengganggu waktunya. Tentunya masih harus apa namanya itu minta diri di keluarga masing-masing. Sudah minta diri atau belum? Belum. Kita juga sudah akan mengirimkan sekitar permulaan 100. Nanti saya berangkatkan juga hari Selasa itu juga ke Saudi Arabia, tapi ini yang bikin kilang minyak itu. Dan nanti masih akan tambah lagi sekitar 1000 akan menyusul itu. Coba baiknya Menteri Tenaga Kerja yang baru itu. Tapi nggak usah ditulis yang terakhir itu. Ya. Maksudnya Bapak Presiden juga itu ya, untuk memanusiakan manusia itu. Ya. Maksudnya juga kita ingin tingkatkan ini harkat, derajat, ya, maupun tingkat daripada yang dulu yang dinamakan buruh. Aku balik tidak main. Terus Karin. Miring, bagi-bagi. Jangan terlalu rapat itu. Lagi kesempatan jalan sedikit. Nanti makan. Kena kepala tuh baru nama. Awas pegal tangannya, Pak. Mundur dong. Naik ya, pelan-pelan, langsung bagian. Jadi nanti yang belum bisa pindah dari sana siapa? Semuanya. Kalau nanti interview, kita pakai AC dah ya? Tidak. Katanya dananya belum. Iya. Ada panas. Dan kepalanya nanti baru kemarin lagi. Dan tidak kepanasan nih dengan adanya yang begini.
Bapak Menteri Tenaga Kerja, Bapak Sutohan beserta rombongannya, saya hormati. Saudara-saudara, rekan-rekan saya, para tenaga kerja yang dalam hal ini adalah yang mulia para duta-duta kecil di Indonesia untuk Timur Tengah, rekan-rekan para haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di auditorium ini belum lama terserang Bapak Menteri Sudomo telah membuka dengan resmi sebuah diskusi panel yang berjudul Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia, di mana hadir para menteri pandai kita, Pusti Kadin, FDSI, dan para akademisi kita. Pada saat itu secara sederhana dapat saya katakan bahwa yang dibahas ialah satu, betulkah produktivitas DKI kita rendah? Jika betul, apa sebabnya? Yang kedua, dapatkah produktivitas DKI kita ditingkatkan? Contoh yang dikemukakan secara sangat prominent sekitar bulan Agustus yang lalu. Bulan Agustus tahun Yaitu pertama untuk mengadakan MPHU. Nanti kita akan ajukan beberapa pertanyaan. Nanti saya gunakan untuk dijawab seadanya dulu, dan tidak usah takut-takut. Mungkin barangkali kenal saya itu dulu sebagai Fakultas Kamtib, barangkali juga mampu itu. Sekarang saya sedang kerja, tapi menteri itu sama dengan orang lain, itu orang biasa gitu, yang hanya kebetulan aja dia tugasnya untuk sebagai menteri gitu ya. Insya Allah juga adanya sebagai satu keluarga, silakan untuk menyampaikan apa saja yang kiranya perlu untuk diketahui. Yang kedua, saya akan memberikan beberapa pengarahan gitu. Nah, sebelum saya akan mulai, saya kira ada baiknya kalau saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Jadi kalau yang sebelah kiri langsung sudah kenal semua ya, yang dari keluar saya kira nggak usah lagi saya perkenalkan ya. Orang baik-baik dari ini. Baik ya, saya kira terkenal di selatan sana, tidak usah lagi saya perkenalkan. Nah, sekarang sebelah kanan saya, ini barangkali sudah banyak membaca di koran. Ini Pak Sukamdhani, ya, sekarang juga itu sebagai ketua umum dari Kadin, yaitu apa istilahnya Kadin itu? Kamar Dagang dan Industri. Beliau itu dari Solo. Orang-orang itu baik-baik. Pak Andrenom sebagai ketua daripada Islam. Berikutnya saya kira Pak Iwan Astek. Semua kan ikut serta dalam program Astek sudah. Ya. Ada Pemerintah Regional Pak Putri Osman. Biasanya daripada Dirjen Bina Lindung. Ya. Kalau ada sengketa atau perselisihan, itu yang ngurus ketuanya. Kemudian lanjutnya sana itu dari aspek pembantunya Pak Iwan. Kalau saya sendiri saya kira nggak usah memperkenalkan diri. Mungkin berani ditakuti barang. Nah, saya kira semuanya sudah pernah ke luar negeri atau belum? Siapa yang belum pernah untuk luar negeri? Coba angkat tangan. Saya kira nasihat-nasihatnya tidak perlu, karena saya tahu bahwa surat-surat khususnya yang pernah dikirim ke sana itu, nah ini memang pernah ada yang pilihan dan juga dalam menunjukkan itu kemampuan keterampilan yang jalan-jalan lain. Dari situ sudah oke ya, itu sedikit saja yang saya pergi untuk luar negeri. Dan lainnya barangkali untuk kedua kalinya ya. Sudah program semuanya? Yang belum siapa? Yang belum 3 orang aja. Tidak ada komentar.
sedikitnya itu kalau dengan jam lembur itu 40 jam. Jadi 700 ditambahkan 400 kali. Dia bisa terima $1.000. Coba itu restoran $1.100. Berarti itu saya biasanya namanya berapa? Biasanya pengalamannya berapa? Yang dulu yang tadi kan itu kan minimum sedikitnya ya. Itu sebenarnya terus itu sedikitnya $700-800 itu dengan juga apa itu uang lembur. Terus 800.000 ya. Saya sebagai laksamana penuh ini 38 tahun itu kerja itu. Jadi saya 190.000. Bintangnya 8, kiri kanan 4. Nah ini masalahnya ya. Baik. Dan itu berapa yang dikirimkan kembali ke yang dihabisin ke sana? Ya. Di situ di sana kan nanti terima dalam uang di sana. Itu kan terus dikirimkan lagi melalui bank kembali ke Indonesia. Ya. Itu kebanyakan berapa persen? 80? Ya. Sekitar 80%. Jadi melalui bank, nah nanti terus sampai ke keluarganya ya. Keluarganya yang resmi ya. Ya. Nah gitu ya. Nah sekarang mengenai asuransi di dalam peraturan ataupun perjanjian sudah disebutkan asuransi. Kalau misalkan ada kecelakaan ataupun sesuatu, berapa asuransinya itu? Biasanya ini yang tapi terus kalau ada kecelakaan itu mereka harus dapat uang yang tidak sangat ya, itu kalau diasuransikan berapa sekarang? Dengan harga berapa? Daripada pelaku itu ya, mereka diasuransikan. Kalau ada terjadi sesuatu, mereka terima $10.000. Itu enggak, sistemnya enggak begitu. Tergantung regulated by the government authority. Terus begini, ya terus itu penting masalah asuransi itu kan kita tidak tahu masalah yaitu di tangan Tuhan. Ya, oleh karena itu supaya kita sudah biasakan itu untuk juga menyisihkan sedikit itu daripada gaji kita untuk asuransi. Jadi untuk di luar negeri belum. Ya. Tapi biasanya susah itu yang saya sendiri. Tapi begini ya, untuk kita karena ya masalah kecelakaan maupun mati dan sebagainya itu kan ini tangan Tuhan maupun asuransi yang memang itu didapat di luar negeri. Nanti seperti cek aja itu. Kemudian keluarganya sudah ditetapkan semuanya, ya. Terus ada masalah-masalah kita nantinya. Yang mempunyai satu disiplin dan produktivitas yang tinggi. Ya. Berarti untuk kita, saya kira saya sudah melihat caranya bekerja di floor itu bagus sekali. Nah tentunya harus kerja keras ya, dan tunjukkan keterampilan, kemampuan kita yang saya kira tidak kalah itu dengan keterampilan daripada tenaga kerja dari luar negeri. Ya, saya kira ini juga sudah dibuktikan oleh floor ini yang sekarang ini standarnya itu tidak kalah dengan standar internasional mendekati itu. Nah ini perlu untuk artinya dipertahankan. Ya, ini yang pertama, ini saya penting sekali. Kedua, juga kita harus menghormati adat istiadat daripada ataupun kebudayaan yang berlaku di negara tersebut, ya, ataupun di mana kita tinggal, atau di mana kita kerja. Dan ini kita perlu untuk menyesuaikan diri. Nah, karena itu kita harus mentaati semua peraturan-peraturan yang ada. Dan selanjutnya jangan terlibat di dalam masalah kegiatan-kegiatan yang disebutkan sebagai kegiatan politik. Ya, sebenarnya tidak terlepas bahwa adanya ya macam-macam unsur. Pokoknya kalau mengenai politik itu tidak usah hanya kerja saja yang kita lakukan. Atau kalau cepat ya kita akan kepada pimpinan daripada kelompok
Yang kedua, menghormati adat istiadat bangsa maupun negara di mana kita kerja. Dan yang ketiga, jaga nama baik daripada negara kita. Ya. Oleh karena itu, saudara bukan sembarang tenaga kerja, tapi merupakan duta bangsa. Nah, di sini yang justru kemenangan kita yang ini harus kita tunjukkan, ya, yaitu masalah keramat tamahan daripada bangsa Indonesia itu, dan juga yang sekarang juga diakui di sana itu, kalau daripada anak-anak kita itu tidak banyak rewel, ya, beda dengan yang lainnya. Ya. Memang biasanya kalau banyak yang Jawa gitu ya, banyak Jawa enggak ini? Ya, orang Jawa itu baik-baik ya, kan orang Jawa itu kan pasrah, terima gitu loh. Ya. Mau diklasifikasikan ya siap saja. Walaupun ada orang yang dari sana masuk di sini yang barokol itu tidak ada apa. Ini bukan sesuatu, bukan. Ya. Nah, tapi tunjukkan tadi keramat tamahan dan tidak rewel tadi itu. Dan memang khusus akan nampak itu ya, bahwa kita itu insan Pancasila itu di mana yaitu gotong royongan dan kekeluargaan itu maupun sifat untuk musyawarah mufakat itu kuat sekali. Ya. Nah, di sini yang kemenangan kita ini. Jadi kalau ini kita dapat tunjukkan yang bangsa lain saya kira tidak mengenal itu, tidak mempunyai. Ini dengan demikian nantinya makin banyak lagi yang diperlukan dalam kerja kita itu. Ya. Memang sasaran kita pada tahun ini diharapkan itu setidaknya 100.000 dan yang ingin kita kirimkan itu. Ya, untuk membantu juga bisa untuk masuk untuk pemerintah itu. Nah, ini bisa tercapai itu kalau di sana kita menunjukkan tadi masalah kemampuan kita kerja, disiplin. Kemudian juga menunjukkan masalah keramat tamahan, tidak rewel tadi itu. Wah, ini sebenarnya akan dimintai banyak yang nanti akan jadi. Ini yang penting. Karena itu saya harapkan kiranya selama ini tidak terjadi apa-apa. Namun benar-benar sudah sebagai duta bangsa itu untuk dapat melaksanakan tugas saudara yang sebenarnya. Nah, akhirnya saya ucapkan selamat jalan dan saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat dan selamat di sana untuk dapat menyelesaikan tugas itu dengan yang sebaik-baiknya. Saya kira 1 tahun itu demikian itu selesai saudara itu. Dan keluarga yang di sini itu supaya nanti diatur ditutupkan yang baik dan jangan lupa ngirim surat itu ya. Nanti kalau lihat yang cantik di sana udah lupa juga ya. Harus sedikitnya ya 1 kali 5 bulan itu harus ada surat itu kepada keluarganya. Ini penting sekali mungkin itu dapat sekali seperti itu ya. Dengan saudara di sana terus tidak berarti kita lepaskan saja. Kita juga ikuti dari Indonesia ini untuk tidak lain tadi. Nah, gimana kita dapat memberikan arti kita sebagai tenaga kerja di dunia internasional. Yang penting untuk perkembangan nanti masalah tenaga kerja dalam waktu yang akan datang. Inilah yang saya kira pesan-pesan saya yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat jalan dan kepada pimpinan daripada Flor yang mengirimkan tenaga ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tingginya kepada pemerintah dan mudah-mudahan nanti dalam waktu yang datang sisanya yang masih ada 1.000 lagi itu ada cepat-cepatnya diberangkatkan ke bulan. So on behalf of the government we are participating in this workforce to inilah yang saya permohonan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Ini nanti dapat komisi nggak ya? Jawab direkor. Gimana? Maunya berapa persen, Pak?
setelah dia membanding-banding, katanya orang Indonesia nomor satu. Mudah-mudahan demikian. We have proven at Chillicothe, or you have proven, that your productivity is better than Korea. Kalian telah membuktikan di Cilacap bahwa produktivitas semua adalah lebih daripada orang-orang Korea. Over, but you are an ambassador so to Indonesia when you go to a foreign country. So remember that. Harap diingat bahwa yang mulia adalah duta-duta kecil Indonesia. Then it's easy. Saudara akan merasakannya demikian berat pada bulan-bulan pertama, kedua, ketiga, dan sangat berat pada bulan keempat. Tetapi kalau 5 bulan, 6 bulan setelah situasi akan tapi kita berikan pancingnya itu kailnya laksamana ya. Bintangnya 8 kiri kanan itu dan dinasnya 38 tahun itu hanya 190.000. Nah ini yang nanti akan kita rubah bagian nantinya tentunya melalui suatu persiapan teknis sebelumnya akan dilaksanakan ya. Nah ini sering yang memang ini belum dimengerti ya. Maunya kalau sudah selesai universitas tuh mau jadi dokter di kota, lekas saatnya praktek. Sebenarnya kalau akan jadi dokter memang begitu, saya sudah mengerti itu. Ya. Tapi saya kira kenyataan tidak mungkin karena dokter itu juga mempunyai pengalaman. Nah, di sini gunanya masalah TKSC itu sendiri bisa untuk mempraktekkan bahkan dia juga menjadi bos yang kecil di daerahnya itu. Dan di samping itu juga di tiap tempat saya sudah saya lihat itu mereka melakukan rumah. Pada waktu saya tanyakan itu bagaimana sekarang kembali ke Jakarta atau tidak, Pak lebih baik saya di sini saja karena ada rumahnya dia tunang dengan pekerjaannya 384 ya, yang ini tentunya masalah tenaga kerja daripada SMA SMP ini kita prioritaskan melalui juga satu persiapan yang baik ya, dan kemudian juga bisa ikut serta dalam masalah pembangunan nasional maupun pengiriman tenaga luar negeri. Lulusan sekolah menengah dan sekolah dasar ini yang sekarang ini tampaknya itu akan membengkak, yang tadi sudah 34% daripada jumlah lulusan dunia atau itu sekitar 1,3 juta itu untuk seluruh Indonesia. Proyek padat karya hari ini yang akan kita buka dan saudara mulai ikut serta dalam padat karya
sampaikan pada saudara sendiri, adik-adik sekalian seluruhnya, kan ini belum memberikan lapangan pekerjaan, tapi saudara dipersiapkan itu untuk supaya mendapatkan pengalaman. Atau harus dilihat bahwa kalau kita ingin maju, kita harus mulai dari bawah. Kemudian dengan pengalaman yang makin meningkat, kita akan naik ke atas, akan menjadi pemimpin itu selanjutnya. Jadi saya kira-kira begini, yang sekarang mencapai Laksamana itu dulu juga mulai dari bawah itu. Ini tidak melalui satu pengalaman selanjutnya. Nah, oleh karena itu nanti pekerjaan yang sudah lakukan, jangan dilihatnya ini sebagai satu pekerjaan yang hina, tidak. Yang ini mempunyai satu maksud yang baik tertentu. Hanya 800 karena itu ketentuan pemerintah itu. Ya, dengan 800 bisa beli apa Pak? Ya. Barangkali sikat gigi sama odol saja belum bisa 800 itu. Tapi jangan lihat dari sini, tapi setidak-tidaknya sudah ada usaha bahwa pada prinsipnya nanti ya, kita akan lihat gimana perkembangannya. Nah, nanti adik-adik sekalian akan kita masukkan atau mendapat prioritas untuk masuk ILK. Ya, oleh karena itu selama ini saya mintakan itu untuk tunjukkan disiplin yang baik, ya, tunjukkan rasa kegotong royongan dan persatuan dan kesatuan. Dan ini tidak lain sama saja juga yang dilakukan oleh ABRI dalam rangka ABRI masuk desa itu. Ya, masyarakat di sini itu akan senang, akan happy, akan bahagia karena dengan hasil-hasil adik-adik sekalian nantinya itu nanti jalan itu akan baik, akan tentunya memajukan untuk wilayah ini. Usaha yang kita mulai pertama kali, dan saya yakin ini juga bisa berhasil. Saya kira tidak ada masalah karena saya lihat disiplinnya juga ada. Nah, demikian itu nanti untuk kiranya ini dapat mencapai sasaran Pak, saya kira tetapkan itu. Inilah yang saya kira pesan saya yang ingin saya sampaikan. Jelasnya dapat kita mencapai sasaran yang ingin kita capai. Maka dengan ini saya nyatakan proyek padat karya baru khususnya untuk para lulusan sekolah menengah dan sekolah dasar karya tahun 1983-84 dari Departemen Tenaga Kerja untuk daerah Jakarta ini resmi dimulai. Sekian dan terima kasih. Adalah pembukaan seluruh papan nama dan pencatulan bersama tanda dimulainya proyek oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja, diikuti oleh Bapak Gubernur, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, dan Bapak Ketua DPRD DKI Jakarta. Kelihatan kalau di kantor terus. Apa lu pokok? Sudah dipanggil Pak Menteri. Dan kalau Pak itu yang di rumah sakit. Nanti penduduk Ketua DPRD. Wali kotanya di sini. Yang mau rakyat ya Pak. Yang punya daerah atau Pak DPRD. Kita kembali Pak. Terima kasih kami ucapkan
tenaga kerja yang telah membuka selubung papan nama dan pencapaian bersama tanda dimulainya proyek padat karya Jaya Baru. Yang mulia Bapak Menteri Tenaga Kerja, yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Timur, yang terhormat Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak-bapak pejabat lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah bersama-sama kita mohon kepada Allah Pencipta sekalian alam agar segala sesuatunya yang kita maksudkan ini adalah berhasil baik. Maka dari itu marilah saya mohon kepada hadirin sekalian supaya sekiranya saya membacakan doa yang diawali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ta'ala berikan sehat walafiat, mental fisiknya dan segala-galanya. Maka dari itu marilah bersama-sama Al-Fatihah. Baik-baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. حمدا يوازن ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الخلق ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم بحق الفاتحه وسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه بمعجزات الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الغم يا لعبده يا غفير الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya kita simbolis kami minta pamit. Buat sudah masuk. Acara selanjutnya adalah Rahmat Pak Ramatama dan Coba ini kumpul di sini, coba saya mau wawancara. Maju. Masih dong. Keluarganya berapa? Adik-adiknya, kakaknya? Adiknya ada adiknya 6. Saya berdua. Tapi sebenarnya ada kita untuk Ada ayahnya ya. Lalu terus apa juga sanggup berlaman kerja? Sudah diusahakan? Ya Pak. Melamar juga? Melamar di mana itu? Di Jalur berapa? Setri. Di Cikareng. Tapi mendaftarkan juga di tempatnya tenaga kerja. Dari lulusan mana? SMA juga? Tahun berapa? 81. Lalu terus kenapa nggak lulus di sekolah? Orang tuanya kerja di mana? Oh, tidak kerja. Lalu yang ini juga belum usaha untuk mencari lapangan kerja. Belum. Terus senang dengan ini? Gimana? Iya Pak. Senang sekali. Kenapa masuk ini? Kenapa? Ya untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Oh tidak Pak. Cari muka deh Pak. Ini belum. Bahwa itu tidak ada pemikiran demikian itu sudah bagus. Itu gunanya kita mengadakan penataran P4 itu. Kira-kira itu
modal yang baik, bahwa akhirnya ini memang dalam hidup itu kita harus punya tujuan, ya. Bukan hanya sekedar untuk sendiri, yang akhirnya kita sebagai warga negara itu untuk Daripada nongkrong sana sini Pak, di Facebook. oh ya, kita kerjanya lebih keras lagi dari sini, yang dinamakan Kenko Husi, Pak Jepang harus itu mencari kenalan kerja belum, ya. Tapi kalau nanti dengan pengalaman itu kerja baru mulai dari saya yakin itu anak-anak yang dari Cilacap itu ya, misalnya lulusan SMA, lalu bisa pulang minyak, bahkan itu gaji yang pertama aja sudah sekitar 80.000. Kalau ini kan dari keterampilan itu memang demikian, ya. Nah, jadi nantinya saya biarkan aja ini, mungkin uangnya juga bisa pergunakan beragam untuk proses dan lainnya, ya. Ya, seperti bahasa Inggris itu membuat bos, nanti kalau sudah punya bahasa Inggris mudah itu. Yang lumayan Pak, yang dulu ya. Tapi yang penting nanti mungkin barangkali yang sekarang senang karena pakaian barangkali. Nah, dalam oleh pekerjaannya, nah di situ nanti berapa kita nilai hasilnya. Ya, tapi yang penting untuk ini kita bisa merubah mental kita itu. Ya. Nah, saya kira tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tanpa melalui ya, kita harus bekerja keras dulu. Ya, itu dapat benar. Kita pertama gajinya jangan dulu sampai kalau bukan negeri nggak bisa, bukan negeri mulai bawah itu 30 dari kelas. Nah ini yang lihatnya itu, ya mentalnya itu kita sudah mulai nafsu sana. Begini Pak, tidak suka apa? Masih minta banget di sini. Yang kedua, kalau ada masalah, seorang terpaksa kita tidak mengenal itu intinya dan kita senantiasa melakukan mereka nanti di bagian itu ya. Terus kalau kata-kata sekarang kumpul ada di sini kebangetan gede.
berapa